Oke, baik, selamat malam. Eh, kita lanjut lagi untuk review tentang si pedati pariwisata Kota Palu. Nah, dalam hal ini kita akan coba membahas beberapa tematik untuk public service ketika kita berada di Kota Palu. Jadi anggap saja saya adalah investor atau wisatawan lokal. Saya baru sehari di Palu merasa nyaman ya, karena di aplikasi ini kita bisa mendapatkan kebutuhan kita sebagai uh, wisatawan lokal. Nah, di hari Lebaran ini mungkin saya lagi menginap ya, tapi saya dari bandara ya. Saya cerita awal, saya dari bandara, saya berada di wilayah Mantikolore. Saya akan masuk ke wilayah Mantikolore dan saya bisa mendapatkan dari arah bandara ya, dari arah bandara itu dua tempat menginap ya, uh, kecil atau tempat nginap yang besar ya, nanti kita akan lihat. Kemudian kita bisa melihat jumlah seluruh hotel ya yang ingin kita jadikan rekomendasi ya, misal di Susbel atau di tempat pinggir pantai, atau kita pilih tempat lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat fasilitas lain ya sebagai wisatawan lokal. Saya ingin lihat transportasi yang ada ya. Jadi mulai dari terminal ya, kita akan cek apakah terminal dekat hotel saya tinggal yang paling nyaman buat saya di mana. Nah, ini fasilitas-fasilitas ini sebagai tematik wajib bagi dinas terkait untuk melengkapi beberapa instrumen ya, kebutuhan dan fasilitas yang menjadi informasi, itu yang paling penting. Kemudian ada beberapa transportasi ya, seperti darat, laut, udara ya, dan bandara juga kita bisa tahu letaknya ya. Seperti ini Bandara Mutiara, ini sudah ada informasi. Tempat pertama kita landing, kemudian kita ke terminal ya, ada 4 terminal besar di Kota Palu ya, untuk menuju misal ke wilayah kabupaten lainnya seperti Poso atau Parigi. Nah, sebagai pendatang saya juga ingin safety ya, menjaga lingkungan saya, kesehatan saya ketika berada di perjalanan. Saya harus mengetahui apotik ya, jadi saya tidak perlu repot dengan hotel yang saya tinggali. Misal di hotel tersebut, misal di pusat kota ya, saya berada di sini, ada Lucky Hotel misal, ada berapa apotik terdekat dari Lucky Hotel, kita sudah bisa tahu 1, 2, 3, ada beberapa ya. Nah, ini adalah apotik Kimia Farmundata yang sekarang sudah pindah karena relokasi. Kemudian apotik Sima Farma yang masih aktif di sepanjang Jalan Suharto, dan kita bisa akses dari Lucky itu berapa waktu tempuh ke sana. Itu bisa kita ukur menggunakan pengukuran atau cari rute ya. Misal seperti ini, saya akan cari rute dari lokasi Lucky ya, lokasi Lucky, rate sudah akan menunjukkan posisi. Kemudian saya mencoba berjalan ya, berjalan ke lokasi apotik terdekat dari Lucky. Misalnya terdekat adalah ini, dan kita coba cari rutenya. Nah, itu kita sudah bisa mendapatkan rute terdekat dari antara apotik dan hotel tersebut ya. Jadi kurang lebih jaraknya itu ini akan terlacak ya. Jadi di sini, kemudian kita harus ke jalan utama atau jalan besar Sriwijaya ya, kemudian lurus saja ke jalan Suharto ya. Jadi kita akan temukan. Nah, ini yang membuat investor ataupun pendatang itu merasa nyaman seperti itu. Baik, kita ke sektor lain ya. Sebagai pendatang saya ingin mencuci pakaian saya, karena di hotel mungkin mahal atau yang lainnya. Cukup klik jasa laundry. Dari hotel yang kita tinggal itu jasa laundry yang terdekat, misal dari sini agak jauh ya, kita mungkin titip pakai Grab, tapi kalau kita tinggal di Lucky kita cari yang terdekat.
Misal Lori Rosaldi sudah memiliki data dengan nomor handphone bisa dihubungi, dan ini yang membantu smart tourism itu bisa berinteraksi dengan tematik-tematik infrastruktur perkotaan dan sistem jasa yang ada di kota. Kemudian untuk posko keamanan kesehatan juga, misal di sub ya, pada saat lebaran hari ini itu titiknya juga ditunjukkan di sini ya, ada beberapa titik. Misal yang gambar ini berada di Teguh Umar, Gajah Mada, kemudian ada di wilayah dekat hotel tersebut juga di pos terpadu lebaran, yaitu di Bank BNI ya, depannya Carrefour juga sudah ada dengan nomor kontak koordinator atau komandan yang lagi bertugas atau piket hari itu. Jadi sudah lebih nyaman ya seperti itu. Kemudian apabila kita sebagai pendatang ingin belanja, ini masih 10 yang masuk, harusnya 60 titik Alfamidi dan Indomaret ya, ini masih 10 kita kumpulkan data. Itu juga bisa menunjukkan, jadi misal dari Hotel Luki ini kemana shop terdekat ya, misal ini Carrefour Transmart, kemudian di situ ada pusat pertokoan Hasanuddin, kemudian dari Luki Hotel dia bisa lebih dekat lagi ke mana Buminya Swalayan BNS ya, jadi bisa tahu jaraknya, kemudian harus pakai transportasi apa. Ini yang perlu dibangun pemerintah, rute jalan yang bisa mendukung akses pendatang atau investor ya. Nah, dari pariwisata ini atau smart tourism ini kita bisa membangun beberapa gagasan atau keputusan untuk menjadi kebutuhan umum ya, seperti adanya sistem internal ya, bukan Grab atau itu Maxim ya, bukan, mungkin sistem internal itu yang depositnya atau pendapatannya bisa ditarik oleh pemerintah sendiri dengan membangun sistem tersebut yang bekerja sama dengan warga atau bekerja sama dengan Maxim pun tidak masalah. Yang jelas pendapatannya bisa meningkat melalui transportasi tersebut, atau pariwisata menawarkan transportasi gratis ya dengan tukar poin seperti Jeklo di Jakarta. Jadi ketika turun di bandara boleh top up poinnya menggunakan bank apa aja. Jadi mereka bisa akses kendaraan satu hari itu misal 7.000 bisa keliling Palu seperti itu. Jadi ada dari pariwisata atau dari swasta ya. Kemudian rumah makan ya yang tersebar di wilayah dekat hotel kita tinggal juga sudah diberikan poin, sehingga dari hotel itu kita bisa jalan kaki atau menggunakan kendaraan. SPBU, kemudian titik parkir, ini sementara contoh 3, traffic light. Jadi semua fasilitas yang ada di tematik ini bisa mendukung kenyamanan pendatang ketika berada di smart tourism Kota Palu. Semoga ini bermanfaat. Di part 2 ini, nanti part 3 versi terbarunya saya akan buat menggunakan teknologi baru ya. Ini kita kembangkan terus, dan teknologi ini sudah sebelumnya kita kembangkan di Jakarta Pusat ya, kemarin di Bekasi saya kembangkan, dan geospasial di Sumatera, hingga yang wilayah timur Indonesia itu selain Kalimantan kemarin yaitu di Palu ya, tapi versi lama, dan ini adalah versi tergolong baru ya, tapi yang baru nanti akan lebih baik lagi, dan kita terus berinovasi karena berintegrasi dengan Internet of Things. Jadi kita bisa menghitung jumlah kendaraan, CCTV terkendali, menghitung human counter, menghitung orang yang beralamat dengan KTP tersebut beraktivitas di mana ya, menggunakan RFID pada KTP ya, misal aktivitas hotel atau dia masuk ke rumah sakit atau puskesmas, dia akan ketahuan dalam satu hari ada di mana. Dan ini menjadi tolak ukur untuk mengukur berbagai jenis layanan yang harus ditingkatkan Kota Palu tersebut. Misal parkir menggunakan Topcar atau parkir menggunakan tensor untuk membaca plat dan seterusnya, itu berbagai macam cara ya, atau menggunakan manajemen parking ya, masuk ke kawasan tapi terhitung dengan
biaya 2,5% untuk pengembalian parkir. Bahkan pengelolaan sampah